Perjalanan menuju kehebatan dimulai dengan satu langkah. Jalan yang panjang dibangun dari langkah-langkah kecil, dan transformasi sejati dapat ditemukan di langkah pertama. Dengan meninggalkan pola lama, kita memberi ruang untuk kebiasaan baru yang dapat menyegarkan kembali cara kita melihat setiap tantangan. Siapa tahu, mungkin sekarang adalah saat yang tepat untuk mengambil langkah pertama menuju hal baru. Ketika kita meninggalkan apa yang sudah lewat, kita memperoleh kesempatan untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk menjadi versi terbaik dari diri saya besok? Saat satu bab berakhir, kita berdiri di depan fajar baru yang mengundang kita untuk merenung dan menantikan apa yang akan datang. Hidup itu seperti perjalanan tanpa peta tetap, di mana setiap hari memberi kita kesempatan baru untuk membentuk takdir kita. Para filsuf Stoik dengan kebijaksanaan mereka yang mendalam sepenuhnya memahami hal ini. Mereka bukan sekadar filsuf yang terjebak dalam teori-teori abstrak, tetapi juga realis yang terhubung dengan ritme kehidupan. Ini bukan hanya soal membuat resolusi yang mungkin terlupakan seiring berjalannya waktu, tetapi lebih kepada mengadopsi kebiasaan-kebiasaan yang bisa membentuk hidup kita. Itulah sebabnya di video ini, kami akan membagikan 10 kebiasaan yang terinspirasi oleh Stoikisme, yang dirancang dengan hati-hati untuk membantu kita dalam menghadapi transisi dari siklus lama ke yang baru. Ini bukan sekadar ide yang bisa kita kagumi, tetapi tindakan yang harus kita jalani. Sebelum kita mulai, saya mengundang Anda untuk subscribe channel ini dan memberi like pada video ini. Itu sangat membantu kami dan tidak akan menghabiskan biaya sedikit pun. Mari kita mulai. 1. Berhenti takut pada perubahan. Menerima perubahan itu seperti belajar berselancar. Jika kita menolak, kita akan terjatuh. Tetapi jika kita menyesuaikan diri, kita akan terbawa maju. Marcus Aurelius memikirkan sifat transformasi, memahami bahwa hidup itu adalah aliran yang tidak terputus. Dengan takut akan perubahan kita menutup pintu menuju banyak kemungkinan. Mulailah dengan mengubah perspektif kita. Lihatlah perubahan bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian alami dari kehidupan yang memberi kita kesempatan untuk berkembang, belajar, dan mendapatkan pengalaman baru. Cobalah untuk keluar dari zona nyaman kita, misalnya dengan mencoba hobi baru, jalur karir yang berbeda, atau cara berpikir yang baru. Di dalam ketidakpastianlah kita menemukan pertumbuhan yang paling mendalam. Ambillah pola pikir yang fleksibel, seperti pohon yang menunduk karena angin tetapi tidak patah. Mengadaptasi diri bukan berarti bersikap pasif, tetapi menemukan cara untuk berkembang di tengah perubahan. Ingatlah kata-kata Aras. Semesta berubah, hidup kita adalah apa yang dipikirkan pikiran kita. Ketika memasuki siklus baru, berselancarlah di ombak perubahan dengan keterampilan, dan gunakan setiap tantangan sebagai batu loncatan untuk berkembang dan menemukan kembali diri kita. 2. Katakan tidak pada yang tidak perlu. Di dunia yang penuh dengan pilihan dan gangguan, belajar mengatakan tidak adalah kekuatan super. Marcus Aurelius, yang menghadapi kompleksitas sebuah kekaisaran, mengerti pentingnya kebijaksanaan dalam memilah. Dia mencatat bahwa banyak dari apa yang kita lakukan sebenarnya tidak esensial. Dengan mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak memberi nilai tambah, kita memberi ruang untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Untuk mempraktikannya, evaluasilah komitmen-komitmen yang ada. Apakah mereka sejalan dengan nilai dan tujuan kita? Mudah sekali terseret dalam tugas-tugas yang sepele dan tidak mendukung tujuan kita. Latihlah untuk mengatakan tidak pada gangguan-gangguan yang tidak relevan. Ini bukan soal ketidakpedulian, tetapi melindungi energi kita untuk hal-hal yang benar-benar penting. Ingat, ketika kita berkata ya pada sesuatu yang tidak relevan, kita berkata tidak pada sesuatu yang bernilai. Balikan logika itu. Katakan ya dengan antusias pada hal-hal yang benar-benar berarti, seperti pertumbuhan pribadi, hubungan yang bermakna, dan gairah kita.
Ketika memasuki periode baru, ikutilah nasihat Aurelius dan selalu bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar perlu? Kembangkan kemampuan untuk menolak apa yang tidak memberikan nilai tambah dan membuka jalan menuju fokus, tujuan, dan kepuasan yang sejati. 3. Mulailah dari yang kecil. Ada pepatah yang mengatakan, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ini menggambarkan sebuah kebenaran yang mendalam. Zeno, pendiri Stoikisme, menyatakan bahwa kebahagiaan diperoleh melalui langkah-langkah kecil. Tapi langkah-langkah ini bukanlah hal yang sepele. Dia memahami bahwa transformasi tidak terjadi melalui loncatan heroik, tetapi melalui langkah-langkah bertahap yang dilakukan dengan sengaja. Bayangkan Anda sedang menanam benih. Setiap benih kecil bisa tumbuh menjadi sesuatu yang luar biasa. Misalnya, jika Anda ingin membaca lebih banyak, jangan langsung menetapkan tujuan untuk membaca 1 buku per minggu. Mulailah dengan membaca 1 halaman setiap hari. Ini seperti membuat mozaik. Setiap potongan kecil berkontribusi pada keseluruhan karya besar. Tindakan kecil membawa perubahan besar. Hindari tujuan yang tidak dapat dicapai, dan fokuslah pada apa yang ada dalam jangkauan kita, yang bisa dicapai segera. Dengan mengumpulkan kemenangan-kemenangan kecil, Anda akan mencapai perubahan besar. Ingatlah, bahkan sungai terbesar dimulai dari aliran kecil. Ketika Anda melangkah menuju yang akan datang, peluklah kekuatan memulai dari yang kecil. 4. Jangan biarkan kecemasan menguasaimu. Ada badai yang kita semua hadapi secara internal, yaitu kecemasan. Ia berbisik tentang apa yang mungkin salah, tentang skenario masa depan yang negatif. Tetapi inilah pelajaran Stoik. Anda bukan boneka, dan kecemasan seharusnya tidak menarik tali hidup Anda. Marcus Aurelius memahami hal ini dalam meditasi-meditasinya dan menulis, hari ini saya melarikan diri dari kecemasan, atau lebih tepatnya saya membuangnya, karena itu ada dalam diri saya. Kekacauan bukanlah sesuatu yang ada di luar sana, tetapi berada di dalam diri kita. Untuk memutuskan rantai tak terlihat ini, pertama-tama akui perasaan Anda. Kecemasan lahir dari pikiran, bukan kenyataan yang nyata. Ia seperti kabut yang mengaburkan pandangan kita, menciptakan hambatan-hambatan yang hanya ada dalam bayangan. Buanglah kabut tersebut, dan lihatlah dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana ketakutan kita menggambarkannya. Latihlah kesadaran, bernapaslah dengan tenang dan tanyakan pada diri Anda, apakah kekhawatiran ini berasal dari apa yang benar-benar terjadi atau hanya dari apa yang saya takutkan? Biasanya, kekhawatiran tersebut hanya berasal dari ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Tolak mitos bahwa kecemasan berguna sebagai persiapan. Itu tidak mencegah apapun, malah hanya membuat kita terhenti. Ini seperti duduk di kursi goyang. Ada gerakan, tetapi tidak ada kemajuan. Ketika Anda memulai babak baru, berkomitmenlah untuk membebaskan diri dari kecemasan ini. Ingatlah kata-kata Aurelius, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar sana. Sadari hal ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. 5. Beri dirimu perintah untuk berhenti. Ada sebuah kisah yang bertahan selama berabad-abad, bukan tentang perang, tetapi tentang kemenangan pribadi. Dwight Eisenhower, yang keputusan-keputusannya membentuk nasib banyak orang, menghadapi musuh dalam dirinya sendiri, kebiasaan merokoknya yang parah. Setelah mendapatkan peringatan medis, ia membuat keputusan sederhana yang radikal. Ia memberi dirinya perintah untuk berhenti, dan ia melakukannya. Setelah 40 tahun merokok, ia berhenti sekaligus. Ini menggambarkan prinsip Stoik yang sangat penting. Tidak ada orang yang bebas jika dia tidak menguasai dirinya sendiri, kata Epictetus. Ini bukan hanya soal berhenti merokok, tetapi juga tentang mengalahkan kebiasaan buruk lainnya yang mengurung kita, seperti kebiasaan yang merusak kesehatan, menunda pekerjaan, atau perasaan negatif yang tiada habisnya. Kuncinya adalah untuk mendapatkan kembali kendali atas dorongan kita, bukan dikuasai olehnya.
Untuk menerapkannya dalam hidup Anda, identifikasi kebiasaan buruk yang merugikan, akui dampaknya, dan buat keputusan tegas untuk berhenti. Ini bukan soal langkah bertahap, tetapi tindakan tegas yang dilakukan sekali untuk selamanya. Dengan memberi diri Anda perintah tersebut, Anda tidak hanya menghancurkan belenggu, tetapi juga merebut kembali kebebasan Anda. 6. Luangkan waktu untuk hal yang berharga. Waktu adalah sumber daya yang kita miliki, namun seringkali kita membuangnya begitu saja. Stoik mengajarkan kita untuk berfokus pada hal-hal yang benar-benar esensial. Epictetus berkata, "Jika Anda ingin memperbaiki diri, terimalah bahwa Anda mungkin dianggap bodoh atau tidak tahu dalam beberapa hal. Anda harus memilih dengan hati-hati bagaimana menggunakan waktu Anda. Jangan terjebak dalam hiruk-pikuk yang sia-sia. Cobalah untuk selalu mempertimbangkan apakah apa yang Anda lakukan sekarang sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan hidup Anda. Jika tidak, beranilah untuk membuangnya. Mengurangi kebiasaan buruk dan menghindari gangguan adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih bermakna. Fokuskan waktu Anda pada hal-hal yang benar-benar penting, pertumbuhan pribadi, keluarga, pencapaian tujuan, dan kehidupan yang penuh makna. 7. Lakukan sesuatu yang sulit. Di awal siklus baru, Seneca tidak hanya membuat resolusi, ia juga menguji dirinya sendiri. Ia terjun ke dalam air dingin Sungai Tiber, bukan hanya untuk berenang, tetapi untuk menunjukkan bahwa ia mengendalikan dirinya. Tindakan ini bukan tentang air dingin, tetapi tentang semangat batin yang mendorong tekadnya. Ini adalah pengingat yang jelas bahwa terkadang melakukan sesuatu yang sulit adalah gerakan yang paling menyegarkan. Untuk menerapkannya dalam hidup Anda, mulailah dengan keluar dari zona nyaman. Uji diri Anda. Bisa jadi dengan bangun lebih pagi, mandi air dingin, berbicara di depan umum, atau mempelajari keterampilan baru. Pentingnya bukan pada tugas itu sendiri, tetapi pada sikap kita untuk melampaui batas. Dalam ketidaknyamananlah kita menemukan kemampuan kita yang sejati dan menyadari siapa diri kita sebenarnya. Esensi dari kebiasaan ini bukanlah kesulitan itu, tetapi pada pembuktian bahwa kita lebih kuat dari ketakutan kita. Saat Anda menghadapi babak baru dalam hidup, lakukanlah sesuatu yang menantang dan tunjukkan pada diri Anda bahwa pencapaian besar itu ada dalam jangkauan Anda. 8. Bergaul dengan orang yang membuat Anda lebih baik. Pergaulan kita dengan orang-orang sangat mempengaruhi siapa kita. Para Stoik sudah menyadari hal ini. Seneca, dalam surat-suratnya, menekankan pentingnya mengelilingi diri dengan orang-orang yang menginspirasi kebijaksanaan dan pertumbuhan. Bergaulah dengan mereka yang akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih baik, katanya. Ini bukan hanya soal teman-teman, tetapi tentang pengaruh yang membentuk karakter kita. Tinjau kembali lingkaran pertemanan Anda. Dengan siapa Anda menghabiskan waktu? Apakah orang-orang ini memiliki kualitas yang Anda kagumi dan ingin kembangkan dalam diri Anda? Jangan cari kesempurnaan, tetapi carilah mereka yang mendorong Anda maju dan berbagi nilai yang sama. Ini seperti menanam diri Anda di tanah yang subur. Lingkungan yang tepat akan mendukung pertumbuhan Anda. Tidak cukup hanya menghindari pengaruh negatif, tetapi aktiflah mencari pengaruh yang positif. Bentuklah sebuah lingkaran Stoik, misalnya kelompok membaca, grup diskusi, atau teman-teman yang berkomitmen untuk pertumbuhan pribadi. Berdebatlah ide-ide, diskusikan filosofi, saling mendukung. Sekitar Anda, biarkan pikiran berkembang yang akan mengangkat Anda ke level yang lebih tinggi. Saat Anda berpindah dari fase lama menuju yang baru, tanamlah kebun hubungan ini. Setiap orang bisa menambahkan nilai dalam perjalanan Anda. Dengan demikian, Anda tidak hanya memenuhi ekspektasi, tetapi Anda melampauinya. 9. Buatlah rutinitas. Bayangkan hari Anda seperti kanvas kosong. Tanpa rencana, semuanya terisi secara acak. Dengan rutinitas, Anda menciptakan karya seni yang terpadu. Kekuatan rutinitas tidak terletak pada kekakuannya, tetapi pada memberikan struktur yang memungkinkan kita untuk mengarahkan energi kita dengan lebih efektif.
Seneca, seorang filsuf stoik yang pemikirannya melintasi zaman, berkata, "Hidup tanpa rencana adalah hidup yang tidak menentu." Ia tahu bahwa hari yang terstruktur adalah hari yang dijalani dengan baik. Ini bukan tentang meniru jadwal orang lain, tetapi membuat jadwal yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Tentukan waktu ketika Anda merasa paling produktif dan gunakan waktu tersebut untuk tugas-tugas penting yang memerlukan fokus dan kreativitas. Bagi banyak orang, pagi yang tenang adalah waktu yang tepat, sebuah ruang untuk refleksi, berjalan, mencipta, atau memproduksi sesuatu sebelum gangguan datang. Tetapi ingat, rutinitas bukan hanya soal pekerjaan. Sertakan kebiasaan yang menyehatkan tubuh, pikiran, dan jiwa. Membaca, berolahraga, menghabiskan waktu dengan orang yang kita cintai. Konsistensi adalah perekat yang menjaga semuanya dalam keharmonisan. Seiring waktu, rutinitas Anda akan menjadi ladang subur di mana kebiasaan baik berkembang. Seperti yang dikatakan Seneca, prinsip-prinsip diperlukan dan rutinitas adalah prinsip. Latihlah itu setiap hari, dan ketidakpastian akan berubah menjadi simfoni produktivitas dan ketenangan. 10. Kembali ke jalur saat terjatuh. Menerima kemanusiaan kita berarti menerima ketidaksempurnaan dan kegagalan. Marcus Aurelius, yang menghadapi kompleksitas hidup dan kekuasaan, memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari perjalanan. Ini bukan hanya tentang bangkit setelah terjatuh, tetapi tentang menyadari bahwa kesalahan adalah bagian dari perjalanan yang tak terhindarkan, bukan sebuah jalan buntu yang permanen. Dalam praktiknya, ini berarti memiliki ketahanan dan belas kasihan terhadap diri sendiri. Jika Anda gagal dalam diet, melewatkan latihan, atau mengabaikan kebiasaan tertentu, jangan anggap itu sebagai kehancuran total. Lihatlah kegagalan tersebut sebagai bagian alami dari proses belajar. Pertanyaan utamanya adalah, bagaimana Anda bereaksi ketika terjatuh? Alih-alih mengutuk diri sendiri, akuilah kesalahan itu dan kembali ke jalur yang benar. Pilihan ini memperkuat ketahanan dalam diri Anda. Setiap kali Anda memulai lagi, Anda semakin menguatkan kebiasaan bertahan dan terus maju. Ini bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang progres yang terus-menerus. Epictetus berkata, bukan apa yang terjadi pada Anda yang penting, tetapi bagaimana Anda bereaksi. Saat Anda menavigasi antara apa yang sudah berlalu dan apa yang akan datang, biarkanlah praktik stoik ini bukan hanya menjadi konsep, tetapi tindakan yang berkelanjutan yang membentuk hidup Anda. Ingat, perjalanan menuju kedisiplinan diri, ketahanan, dan ketenangan bukan hanya tentang memahami stoikisme, tetapi juga menjalankannya. Setiap hari adalah kanvas baru, dan tindakan Anda adalah goresan kuas yang menentukan karya seni hidup Anda. Mulailah sekarang. Pilih satu kebiasaan, mungkin momen refleksi, atau tindakan kebaikan. Lihat bagaimana itu memengaruhi dunia Anda. Cerita dan masukan Anda tentang transformasi ini menjaga perjalanan ini tetap hidup. Bersama-sama, kita bisa mengeksplorasi jalan pertumbuhan berkelanjutan dan berbagi pengalaman yang tidak hanya menginspirasi diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Terima kasih telah menonton. Bagi Anda yang sudah sampai di sini, komentar kebijaksanaan yang dipersenjatai. Saya akan meninggalkan video rekomendasi lainnya. Sampai jumpa lagi.